Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh besar inersia terhadap cepat lambatnya benda bergerak. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agustin Desi Saldani, nomor absen 7 dari kelas 9 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran-besaran yang diketahui, yakni I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I itu adalah momen inersia yang memiliki satuan kilogram per meter kuadrat, M itu adalah massa benda yang memiliki satuan kilogram, dan R itu adalah jari-jari yang memiliki satuan meter. Kemudian yang kedua yakni EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP itu sama dengan energi potensial yang memiliki satuan Joule, M itu adalah massa benda yang memiliki satuan kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat, dan H itu adalah ketinggian benda yang memiliki satuan meter. Dan yang terakhir adalah EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat, di mana EK itu sama dengan energi kinetik, dan M itu adalah yang memiliki satuan Joule, di mana M itu adalah massa benda yang memiliki satuan kilogram, dan V itu adalah kecepatan yang memiliki satuan meter per sekon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep yang dilibatkan. Yakni yang pertama adalah momen inersia benda. Momen inersia benda apabila semakin besar benda itu memiliki momen inersia, maka benda itu akan semakin lambat untuk melakukan rotasi atau perpindahan. Jadi dibutuhkan energi yang besar untuk melakukan suatu rotasi atau perpindahan. Yang kedua adalah energi kinetik dan energi kinetik rotasi dan energi kinetik linier. Di mana energi kinetik rotasi ini adalah energi kinetik yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan rotasi atau perputaran terhadap porosnya. Dan energi kinetik linier adalah energi kinetik yang dibutuhkan suatu benda untuk berpindah dari titik satu ke titik lainnya yang diakibatkan dengan adanya kecepatan. Dan yang terakhir adalah hukum kekekalan energi mekanik, di mana yakni terjadi perubahan antara energi potensial menjadi energi kinetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang logika penyelesaiannya. Jadi agar kita dapat mengetahui benda mana yang terlebih dahulu untuk sampai ke dasar, itu bergantung dengan momen inersia. Jadi semakin besar momen inersianya, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk ia melakukan rotasi atau perpindahan. Jadi ketika benda berada pada puncak bidang miring, itu dipengaruhi atau memiliki energi potensial, di mana ketika benda ini diluncurkan, ia akan memiliki dua gerak, yakni gerak rotasi ditambah dengan gerak linier. Kemudian energi potensial ini akan berubah menjadi energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik linier, di mana energi kinetik rotasi ini adalah setengah I dikali omega kuadrat, I itu adalah inersia, dan kemudian energi kinetik linier adalah setengah mv kuadrat. Di mana ketika sebagian besar energi potensial ini akan berada pada energi kinetik rotasi, dan sisanya lagi akan berada pada energi kinetik linier. Jadi kecepatan energi kinetik linier ini akan kecil. Jadi apabila energi kinetik linearnya kecil, maka ia akan semakin lambat untuk mencapai dasar. Begitu juga sebaliknya. Jadi, apabila momen inersia benda tersebut besar, ia akan lambat menuju dasar. Begitu juga sebaliknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalahnya. Yang pertama, kelereng memiliki momen inersia sebesar 2/5 mr kuadrat, cincin memiliki momen inersia sebesar mr kuadrat, dan bola pingpong memiliki inersia sebesar 2/3 mr kuadrat. Jadi sudah terlihat jelas di mana cincin akan lebih lambat sampai ke dasar, dan kelereng akan lebih cepat sampai ke dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh luas permukaan terhadap laju kalor yang mengalir pada suatu benda. Jadi besaran yang diketahui yakni yang pertama adalah Q, yaitu kalor yang dipindahkan secara radiasi dengan satuan Joule. E itu adalah emisivitas. Ini adalah tetapan Stephen Boltzmann, yakni dengan satuan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per meter kuadrat K pangkat 4. A ini adalah luas permukaan benda yang satuannya adalah meter kuadrat. T ini adalah suhu benda yang memiliki satuan Kelvin. Dan kemudian konsep yang dipengaruhi atau konsep yang dilibatkan dalam permasalahan ini yakni radiasi, di mana radiasi adalah perpindahan benda tanpa melalui zat perantara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logika penyelesaiannya. Jadi hal ini berkaitan dengan asas Black dan juga perpindahan kalor secara radiasi. Jadi saat udara luar terasa dingin, maka tubuh kita akan merasakan hangat. Hal ini berkaitan dengan asas Black. Ini perpindahan kalor dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, di mana kalor dalam tubuh kita akan mengalir ke lingkungan sehingga mencapai kesetimbangan. Jadi ini yang menyebabkan lama-kelamaan tubuh kita akan terasa dingin, dan karenanya energi panas dalam tubuh akan keluar dan suhu turun. Ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah. Jadi kita ketahui bahwa laju kalor itu berbanding lurus dengan luas penampang. Jadi apabila kita merentangkan tangan pada suhu yang rendah, maka tubuh kita akan terasa dingin. Hal ini dikarenakan kita memberikan luas penampang yang lebih besar
dan itu yang menyebabkan kita kehilangan cepat kalor. Berbeda halnya saat kita merapatkan tangan dan kaki kita, itu akan membuat tubuh kita terasa hangat, dikarenakan kalor yang keluar semakin lambat dan juga luas penapas yang kita berikan kecil. Jadi kesimpulan dari permasalahan pertama yakni apabila suatu benda memiliki momen inersia yang besar, maka benda tersebut akan membutuhkan energi yang besar pula untuk mencapai dasar. Dari ketiga benda tersebut, yakni cincin memerlukan waktu yang paling lambat untuk mencapai dasar karena memiliki momen inersia yang besar. Sedangkan kelereng memiliki inersia yang lebih kecil, jadi ia akan lebih cepat sampai dasar. Kita perlu menggunakan pakaian tebal saat cuaca dingin agar kalor dari tubuh kita keluar dan menjaga agar tubuh kita tetap hangat. Dan juga kita perlu merapatkan tangan dan kaki kita agar aliran kalor ke lingkungan menjadi lebih lambat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.